Waktunya sudah selesai, silakan dikumpul. Ditulis nama, jangan lupa tulis nama. Sudah semua? Ini sudah siap instrumen penilaian. Setiap kelompok yang berkunjung ke kelompok kami menilai temannya yang presentasi. Sudah ada format yang saya siapkan. Ada 4 indikator penilaian yang menilai. Pertama, media yang digunakan. Kemudian yang kedua, penguasaan materi. Ketiga, kemampuan presentasi. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan. Cara menilainya, sesuaikan dengan presentasinya orang tersebut yang bersangkutan. Isi dengan angka dalam bentuk angka, keterangannya ada di bagian bawah format ini. Sangat baik, kau tulis angka 5, baik, angka 4, cukup 3, kurang 2, dan sangat kurang 1. Ya. Setiap orang mengisi yang berkunjung, bagi yang mempresentasikan materi tidak mendapat format penilaian ini. Nanti kembali ke kelompok, direkam di lembaran sini. Setiap kelompok 1 lembar sudah saya siapkan. Oke? Paham? Empat orang yang berkunjung, jadi 4 lembar itu. 1 orang 1 lembar ya. Nah, dibagi. Kau bagi sama temanmu, kau sudah punya temanmu kan? Ini ada 4 lembar. Mengunjungi kelompok yang sudah ditentukan. Dari kelompok 1 silakan berkunjung ke kelompok 2, 3, 4, 5. Ini yang tinggal siapa? Bayu dengan Elsa. Ya, silakan. Ini diisi formatnya, isi nama kelas, kemudian dari kelompok asal. Nah, ini sudah. Jadi sebentar nanti kalau sudah presentasi kelompok 1 silakan kamu nilai. Media ini karton yang dia gunakan, kemudian bagaimana penguasaan materinya mereka, terus kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan. Ya, jadi sambil menyimak, sambil menilai. Oke? Kalau sudah lengkap, silakan presentasi. Jadi pengertian gaya Lorentz adalah gabungan antara dua gaya yang
api kali A berketerangan B. Industri magnetik atau D. Tiga, perbedaan magnetometer tersebut tidak inti. 4. Perbedaan magnetometer tidak seragam dan bervariasi terhadap jarak sebagian satu domain. 5. Perbedaan digunakan sebagai indikasi dalam belajar magnetik. Ini rumusnya gaya Lorentz pada kuat sejajar pada F1 sama dengan F2 sama dengan F mu 0 dikali kuat Iya. Sudah diisi semua? Coba jumlahkan lagi. Iya, jumlah baru bagi 20 baru kali 100. Oh, jumlahkan, tulis di sini. Baru kali 100 bagi 20, tulis di sini. Iya. Sudah? Mana sudah dikasih oleh-oleh? Oke. Sudah? Mana posisi nilai? Sudah selesai? Oleh-olehnya sudah? Ya, silakan kembali ke kelompok asal. Ini sudah kelompok asalnya tadi? Sudah lengkap? Kamu sudah lengkap kelompokmu? Sudah kembali semua? Ini sudah kembali? Ini sudah kembali semua kelompok asalnya sudah? Ya, sekarang masing-masing menjelaskan kembali materi yang tadi sudah kamu dapatkan dari kelompok lain. Sudah bawa oleh-oleh? Kau dapat oleh-oleh dari kelompok lain? Ya, mulai dari tadi yang berkunjung ke kelompok 1, silakan jelaskan kembali itu materi. Isi itu nilai yang tadi direkap ya. Mulai dari kelompok ini nggak punya ya? Ambil tulisan. Direkap. Dicatat namanya siapa yang presentasi tadi. Dengar. Ini rekap nilai yang saya bagi sama kamu tadi. Ini rekap nilai isi kembali nilai-nilai yang tadi. Yang temanmu sudah nilai temannya itu. Ya, yang sudah selesai mengisi rekap nilainya diantar ke sini. Ditulis nama kelompok asal di lembaran itu. Kelompok berapa kelompokmu, terus nama anggota kelompok. Yang sudah selesai antar. Diisi nama yang presentasi ya. Sudah. Baru kelompok 2, 3, 5, kelompok 4 lagi. Kelompok 4. Ada 10 nomor pertanyaan. Jawabannya ada di materi yang tadi kamu sudah pelajari. Sudah saya siapkan soal. Jawaban masih kosong. Jawaban ada di sticky note ini. Tinggal kau tempel. Sesuaikan jawaban dengan pertanyaan. Setiap orang mendapat 1 atau 2. Karena ini soal ada 10, sementara anggotamu adalah sekitar 5 dan 6. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1.
Pun. Yang bernama Asifah mana? Asif. Oke. Berdiri kalau ditanya. Bisa Anda terjemahkan? Ia mau waku dan wala junubihim. Artinya dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Oke. Atas nama Muhammad Abdul mana? Ya Bunayya, la tusyrik billah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kayak nanti jangan kamu bersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda terjemahkan Quran surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya yaitu hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Oke. Farhan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ya, ada 100 semua ini. Satu lagi saya cari. Yang jarang hadir itu yang saya cari. Milan. Coba Anda hafalkan amalan setiap hari, khusus hari Jumat dan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Sadaqallah. dari mana? Sudah betul yang dia baca dan diterjemahkan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran. Waktunya sudah selesai, boleh diangkat. Mulai dari kentang yang direndam dengan Air murni. iya, direndam dengan air murni. Dikeringkan dulu. Ya. Bisa kasih kering. Yang satu lagi keringkan memang. Dari sini saja Anissa, supaya nanti dia pakai menjelaskan. Ini dengan air murni. Ya, sekarang kalau sudah kering ditimbang. Timbang kembali kentangnya. Berat awal berapa tadi? Berat awal 5,51. 5,51. Oke. Ya, timbang kembali. Ini kentang yang pertama direndam dengan air murni. Bertambah itu. Ya. 5,90. Oh, sengaja. Iya, bertambah 5,90. 5,90 ya. Coba bertambah berapa dia itu? Terus yang ini lagi, satu ini lagi. Yang kedua
Berkurang, Ibu. Iya, berkurang. Jadi kentang yang kedua yang direndam dengan air garam berkurang. Iya. Ya. Oke. Coba pindah. Bertanya dulu. Jadi yang pertama dulu ya. Iya, air murni. Yang digunakan adalah air murni. Jadi berat awal berapa? Berat awal 5,51 gram. Sesudah direndam selama 30 menit dengan air murni, ditimbang kembali menjadi 5,90. Berarti bertambah. Iya, bertambah beratnya. Nah, kalau misalnya bertambah beratnya, air yang dari mana yang berpindah ke dalam kentang? Coba, siapa bisa menjelaskan? Kalau di air murni kentang bertambah, berarti air yang berada di lingkungan yang berkonsentrasi rendah berpindah ke dalam kentang yang berkonsentrasi tinggi. Iya, berarti yang digunakan untuk merendam ini yang konsentrasinya rendah berpindah ke dalam kentang yang konsentrasinya tinggi. Baik. Itu disebut peristiwa osmosis ya. Nah, itu yang disebut yang peristiwa osmosis, karena osmosis itu adalah perpindahan suatu larutan dari konsentrasi rendah ke tinggi. Berarti yang berpindah itu adalah cairan yang digunakan untuk merendam, berarti itu konsentrasinya rendah, berpindah ke dalam kentang yang konsentrasinya tinggi. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi, kenapa air yang digunakan untuk merendam itu tidak bisa diserap atau tidak bisa masuk ke dalam kentang semua? Karena Ibu, membran itu sangat menyeleksi cairan yang masuk maupun keluarnya sel. Karena pada membran itu terdapat pori, berarti partikel yang tertentu yang bisa masuk. Iya, berarti air yang digunakan untuk merendam tidak bisa masuk semua karena membran itu sangat menyeleksi, ya sangat selektif, sehingga cairan yang digunakan untuk merendam itu tidak bisa masuk ke dalam sel, ke dalam membran. Ya, baik. Kemudian yang kedua yang digunakan adalah air garam. Air garam berat awal berapa? Berat awal 4,94 Ibu. Sesudah direndam berkurang menjadi 3,93. Kalau berkurang berarti kalau ini berkurang beratnya, cairan yang mana yang berpindah? Kalau di air garam berat kentangnya berkurang, berarti cairan di dalam kentang berkonsentrasi rendah berpindah ke lingkungan yang berkonsentrasi tinggi. Iya, berarti cairan yang ada di dalam kentang konsentrasinya rendah dan berpindah ke dalam lingkungan yang konsentrasinya tinggi. Karena yang digunakan itu adalah air garam. Iya, air garam itu konsentrasinya tinggi. Iya. Jadi bisa bisa dipegang. Ini berarti tidak seperti semula ya. Coba boleh dipegang, tidak seperti semula. Oke, sudah lemas dia karena cairannya keluar. Ya. Oke. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis adalah perpindahan zat, baik itu secara cair, padat ataupun gas. Coba diulang kembali. Osmosis adalah perpindahan zat baik secara perpindahan suatu zat dari yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeabel. Iya. Jadi perpindahan suatu larutan, perpindahan suatu zat. Zat itu baik dia bentuknya padat, cair maupun gas. Dia akan berpindah dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, atau dari hipotonis ke hipertonis melalui membran selektif permeabel. Artinya membran yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut, oleh kentang itu sangat selektif permeabel ya. Baik. Yang berikut yang ini sering kalian lakukan sehari-hari, yang sering kalian lakukan di rumah, yaitu pembuatan acar ketimun. Pernah rasa acar ketimunnya? Pernah. Ya.
Baik. Nah, ini tadi direndam dengan menggunakan air Garam dengan garam, gula, cuka. cuka. Oke. Nah, sekarang coba dirasa. Cito. Bisa dirasa? Coba rasanya. Dirasa. Apanya tuh dirasa ini? Iya. Acaranya. Iya. Dengan acarnya yang perlu, karena di situ ada membran kan. Nah, semua bisa merasa ya. Bisa mencicipi bisa. Semua bisa rasa. Ada gula. Saya rasa. Asam. Oke. Oke. Sudah dirasa kan? Nah, sekarang Ibu tanya, pembuatan acar ketimun ini termasuk osmosis atau difusi? Difusi, Ibu. Difusi. Yang lain? Osmosis. Kalau difusi berarti Dari konsentrasi tinggi mana yang tinggi? Mana yang tinggi? airnya, Ibu. Air yang digunakan untuk merendam ketimun Iya. berpindah ke dalam Ketimun dengan wortel, Ibu. ke dalam ketimun dan wortel. Yang lain? Sama. Sama? Anggi? Enggak. Itu, Ibu. Atau osmosis dia juga, Ibu. Apakah garamnya terasa sampai di bagian dalam ketimun? Terasa sekali. Nah, sekarang berarti kesimpulan dari kelompok 2 itu adalah difusi. Pembuatan acar ketimun itu adalah difusi. Baik. Mana yang di sisi lain tadi ya? Nah, sekarang kita lihat. Ini yang belum direndam. Nah, coba dibandingkan dengan yang sudah direndam. Coba baru dirasa. Ambil itu. Baru ini rasa, itu juga rasa. Anggi rasa wortel. Nah, baru rasa ini. Baru rasa lagi ini. Mana yang lebih keras? Ini sebelumnya ya, Bu. Ya, sebelum direndam. Yang direndam Agak lembek. Nah, berarti kalau dia agak lembek, agak lemas, berarti cairan yang ada di dalam Keluar. ketimun dengan wortel dia keluar kan? Ke lingkungan. Karena menjadi lemas toh. Nah, berarti dia termasuk Osmosis. osmosis. Berarti pembuatan acar ketimun itu adalah osmosis. Cito, DP wortel Cito. Cito wortel. Coba, rasa lagi wortelnya, coba. Ini Cito. Cito, Cito. coba dirasa dulu. Cari dulu. Ini lagi Cito ya. Direndam garam. Sajian lagi. Apa Cito ya? Cito ya, pegang. Bahar. Tangan. Makan. Ya sudah, coba diulang kembali pengamatan tadi. Enak. Yang tentang ini. Iya, berarti ini termasuk osmosis ya. Jadi pembuatan acar ketimun itu adalah osmosis, bukan difusi. Ya. Coba bisa berikan contoh yang lain lagi selain pembuatan acar ketimun, apa lagi? Acar manis. Iya, ya. Acar manis, Ibu. Acar manis, bukan ini acar manis. Oh, sama aja. Apalagi ya? Asinan. Sama. Manisan apa? Manisan buah. Oh, contohnya apa itu biasanya? Bedondong. Iya, itu direndam dengan apa? Dengan air garam. Air garam, gula. Ya, berarti sama dengan ini kan? Wortel rica. Oke, berarti
Ya, coba diambil kesimpulan lagi. Terus mulai dari osmosis. Dari yang kentang Ibu. Iya. Yang tadi itu saya pilih. Ada juga kesimpulan. Enak. Enak. Yang pertama adalah kentang direndam di air murni. Berat awal berapa? Berat awalnya 4,67 gram. Ya, kemudian setelah direndam 4,81 gram. bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Ya, berarti kalau bertambah berat, berarti cairan yang dari mana yang berpindah? Dari air. Dari mana? Yang dari Lingkungannya. dari lingkungan. Berarti cairan yang digunakan untuk merendam yang berpindah ke dalam Kentang. Iya, ke dalam kentang. Buktinya ini bertambah berat toh? Iya. Nah, jadi mana yang rendah konsentrasinya? Yang kentang. Air. Iya. Kalau dipusi tadi osmosis kan dari rendah ke tinggi toh? Iya. Nah, berarti yang berpindah mana? Air yang digunakan untuk merendam berpindah ke dalam kentang. Berarti yang rendah mana? Ini air murni yang rendah. Konsentrasinya rendah dibanding dengan cairan yang ada di dalam kentang. Nah, terus Ibu tanya lagi, kenapa air yang digunakan untuk merendam itu tidak bisa masuk ke dalam kentang semua? Karena ada membran yang bersifat selektif. Ya, karena membran yang ada pada kentang itu sangat selektif permeabel. Artinya membran itu menyeleksi larutan yang akan masuk ke dalam kentang. Ya, baik yang masuk maupun yang keluar. Oke. Yang berikut, yang kedua, kentang yang direndam dengan air garam berat awal berapa? 4,51. 4,51. Ya, kemudian setelah ditimbang Jadi 3,90. ya bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya, berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena di air garam berat kentangnya cairan di dalam kentangnya berkonsentrasi rendah. Cairan yang di mana? Di kentang. Di kentang konsentrasinya Rendah. Yang digunakan untuk merendam konsentrasinya lebih tinggi. Berarti yang berpindah mana? Yang dari sini ke sini. Yang dari kentang berpindah ke dalam lingkungan. Berarti konsentrasinya rendah di sini ya. Nah, sedangkan yang digunakan untuk merendam itu kan air garam. Berarti konsentrasinya lebih tinggi. Ya. Ya, ini bisa dipegang-pegang, tidak sekeras seperti awal toh. Nah, berarti cairan yang ada di dalam itu ya coba ini tidak ini toh. Nah, coba bisa diraba. Nah, ini agak lemas toh? Agak lemas. Oke. Nah, itu keras kan? Ya. Ya, sudah. Ya, sekarang ini lagi kita kembali ke acar ketimun. Pernah buat acar ketimun di rumah? Nah, pernah rasa toh? Nanti kamu pernah rasa. Jadi dirasa dulu. Dirasa dulu. Ini Bu, Rasa apa? Garamnya? Iya, Terasa sampai di dalam. Iya. Rasa tambah. Berarti kalau terasa sampai di dalam, cairan yang ada di lingkungan berpindah ke dalam ketimun. Iya. Iya Bu. Berarti difusi. Iya. Difusi atau osmosis ini coba? Difusi. Pembuatan acar ketimun. Difusi. Difusi. Yang lain? Difusi. Nah, sekarang kalau kalian katakan itu difusi, mana tadi? Ini, rasa dulu ini, Taufik, karena kau yang merasa. Nih, kau rasa. Apakah sekeras seperti yang kau makan atau tidak? Coba. Batu. Atau iya, coba.
Keras yang ini, Bu. Lebih keras ini. Iya. Nah, kalau yang tidak direndam keras, ini lemas, berarti cairan mana yang berpindah? Yang dari dalam. Nah, berarti cairan yang ada di dalam ketimun yang keluar ke lingkungan berarti osmosis. Toh? Iya. Coba apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis perpindahan cairan dari dalam ini ketimun ke lingkungannya, ke air keluar. Yang konsentrasinya Konsentrasinya yang rendah ke yang lebih tinggi. Kan ketimun itu tawar rasanya sebelum direndam. Nanti sesudah direndam, bukan berarti cairan itu masuk semua ke dalam ketimun. Kok rasa sampai di bagian dalam? Iya, Bu. Ada anunya, ada rasa garamnya. Iya. Rasa garamnya. Tapi sebenarnya coba dianu dulu. Jangan dulu dicerna, dulu, dihisap-hisap dulu. Coba. Ya, dihisap dulu. Coba. Untuk membuktikan ya, dihisap dulu. Dihisap dulu anunya. Nah, sudah. Nah, sekarang kau cerna. Masih ada rasa garamnya? Tidak. Rasa garamnya, Ibu, dan gula ada tadi. Masih? Iya. Tapi tidak seperti tadi toh? Tidak. Coba digigit sampai di dalam. Tidak. Sudah tidak kan? Iya. Berarti tidak sampai ke dalam. Dia hanya berada di permukaan. Cuman di membran. Iya, terbukti tadi bahwa yang belum direndam itu dia masih keras. Sedangkan ini sudah lemas. Berarti kalau dia lemas, cairan yang ada di dalam ketimun berpindah keluar. Berarti dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, sudah bisa dipahami? Paham. Jadi setelah adik-adik melakukan pengamatan, yaitu merendam kentang satu menggunakan air murni dan satu menggunakan air garam. Nah, setelah direndam dalam waktu 30 menit, Ibu tanya dulu, yang direndam dengan air murni itu berat awal berapa? 3,5. Setelah direndam berapa beratnya? 3,44. Bertambah berkurang? Bertambah ya? Nah, bertambah air murni bertambah dia. Nah, bertambah ya. Berarti kalau berat ini bertambah, berat kentang bertambah, menurut kalian cairan yang mana yang berpindah? Air yang digunakan untuk merendam yang berpindah ke dalam kentang. Berarti yang konsentrasi rendah mana? Air. Kentang. Ya, air yang konsentrasinya rendah dibanding cairan yang ada di dalam ketimun dalam kentang. Nah, berarti dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya. Kenapa air yang digunakan untuk merendam itu tidak bisa masuk ke sini? Karena kentang memiliki membran sel yang selektif. Selektif ya. Jadi karena membran itu sangat selektif permeabel. Artinya tidak semuanya zat yang digunakan untuk merendam itu masuk ke dalam kentang, karena membran yang ada pada kentang itu sangat selektif permeabel. Artinya dia akan menyeleksi larutan yang akan masuk ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang digunakan adalah air garam. Nah, berat awal berapa? 2,97. 2,97. Nah, kemudian sesudah direndam 2,55 berkurang. Berarti berkurang ya. Nah, berarti ini berkurang beratnya. Nah, jadi kalau berkurang beratnya, cairan yang mana yang berpindah? Yang dari kentang berpindah ke dalam air. Nah, berarti ini konsentrasinya rendah atau tinggi? Tinggi. Rendah. Ya, ini rendah ya. Karena ini air garam. Osmosis kan? Dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ya, berpindah. Cairan yang ada di dalam kentang berpindah keluar. Nah, coba dipegang. Mana yang lemas? Ini atau ini? Yang garam. Ya, ini lemas ya. Nah, ini masih utuh karena ada cairan yang masuk. Ini cairan keluar toh? Nah, coba. Sudah? Oke. Jadi osmosis adalah perpindahan suatu larutan dari konsentrasi rendah
ke tinggi melalui membran selektif permeabel. Nah, adik-adik biasanya di rumah buat acar ketimun kan? Buat acar ketimun toh? Nah, kalau membuat acar ketimun, apakah acar ketimun itu, pembuatan acar ketimun itu masuk difusi atau osmosis? Osmosis. Ya, kalau osmosis ya, coba siapa yang bisa merasa? Ya, sebelah sini. Coba dirasa dulu. Itu pindah ke sana, pindah ke kelompok. Pakai sendok. Ya, bagaimana Dika? Terasa garamnya sampai ke dalam? Terasa? Nah, jadi menurut Dika, cairan yang mana yang berpindah? Garam. Berpindah ke dalam, ke timun. Kalau misalnya berpindah dari lingkungan ke dalam ke timun, berarti dari konsentrasi tinggi ke? Nah, berarti ini termasuk apa? Difusi atau osmosis? Difusi? Dari tinggi ke rendah. Oke, sekarang coba dibandingkan dengan ini. Mana yang lemas, itu atau ini? Nah, berarti kalau ini yang lemas, berarti cairan yang ada di dalam ketimun yang keluar. Berarti dia termasuk osmosis, kan? Lemas toh? Nah, ini lagi coba rasa. Ini sudah lemas kan? Ya. Berarti pembuatan acar ketimun termasuk osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis perpindahan suatu zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan bersifat selektif melalui selektif permeabel. Iya. Melalui membran selektif permeabel. Ya, baik sekali. Oke. Sudah melakukan pengamatan. Ya, yang pertama direndam dengan apa? Air. Itu air apa? Air garam. Ini. Ya, mari. Nah, ini air garam. Ini toh? Berat awal berapa? 4,2 gram. 4,2. Sekarang berapa? 3,3. Ya, catat situ. 3,31. 33,1. 3,33. Ya, 3,33. Oke. Udah ya? Nah, berarti tunggu satu ini. Berarti ini ya. Cairan yang mana berpindah coba? Yang ada di dalam kentang atau yang di sini yang berpindah ke dalam? Yang dari sini. Yang dari kentang berpindah ke luar. Ke lingkungan. Iya. Karena ini berkurang toh? Iya, berkurang. Berarti cairan yang ada di dalam kentang ke lingkungan. Iya. Ini konsentrasinya apa? Rendah. Iya, rendah. Berarti dia hipotonis ya. Ini konsentrasinya lebih tinggi, hipertonis. Terus yang kedua mana yang kedua? Yang kedua lagi yang menggunakan air murni. Coba ditimbang. Ya, ditimbang. Tadinya berat berapa? 3,4. Berat awal 3,42. Sekarang 3,66. Ya. 3,66. Berarti bertambah atau berkurang? Bertambah ini ya. Bertambah beratnya. Nah, kalau bertambah beratnya, berarti cairan yang dari mana yang berpindah? Dari sini. Yang digunakan untuk merendam berpindah ke dalam kentang. Berarti konsentrasi zat yang ada di lingkungan rendah atau tinggi? Rendah. Yang di dalam kentang? Tinggi. Iya, tinggi. Itu adalah proses osmosis ya. Perpindahan suatu zat dari konsentrasi rendah ke dalam kentang yang konsentrasinya tinggi. Oke. Termasuk osmosis ya. Nah, sekarang Ibu tanya. Kenapa cairan ini kan yang bertambah ini toh? Yang bertambah ini kan? Nah, kenapa cairan yang digunakan untuk merendam ini tidak bisa masuk ke dalam kentang semua? Kenapa? Karena bersifat selektif permeabel. Iya, karena membran bersifat selektif permeabel. Artinya tidak semuanya cairan yang ada di dalam apa yang digunakan untuk merendam berpindah ke dalam kentang. Karena porinya, dia punya pori ya. Pori itu sangat menyeleksi larutan yang ada di dalam kentang. Oke, sudah selesai. Berikut. Ya. Adik-adik pernah buat acar ketimun di rumah dengan orang tua? Pernah? Perempuan ini? Pernah? Oke. Nah, Ibu tanya dulu, acar ketimun itu, pembuatan acar ketimun itu termasuk difusi atau osmosis?
Belum tahu. Difusi? Iya, Berarti kalau difusi, cairan yang ada di lingkungan yang konsentrasinya tinggi kan ada air, ada garam, ada gula, ada cuka. Itu berpindah ke dalam ketimun. Bukan yang dari dalam ketimun berpindah keluar. Tidak. Oke, dirasa dulu. Nah, coba dirasa. Siapa yang merasa? Saya. Ya, rasa dulu. Yang mana Ibu? Terserah. Mau rasa semua boleh. Ya. Terasa garamnya sampai di dalam, Rehan? Tidak Ibu. Tidak? Tidak. Cuma Tidak. kayaknya asam saja, kayaknya cuka. Cuka saja masuk. Iya. Yang lain tidak. Garamnya, Tidak. manisnya Tidak tidak. gula. Tidak manis. Tidak. Oke. Tidak. Tidak manis. Iya Ibu. Terus masih tore, masih sekeras seperti semula? Atau sudah lemas? Sudah lembek sedikit. Sudah lembek. Oke, dibandingkan dengan ini lagi. Kau rasa lagi. Rehan rasa lagi. Ini Bu. Iya. Keras Ibu, keras. Ya. Mana yang keras, ini atau ini? Ini. Lebih keras ini. Nah, berarti kalau ini sudah tidak sekeras seperti semula, berarti ini sudah menjadi lemas, kan? Berarti cairan yang mana yang berpindah? Dari sini. Iya, cairan yang ada di dalam ketimun dengan wortel yang keluar sel ya. Berarti konsentrasi zat yang ada di dalam ketimun itu tinggi atau rendah? Rendah. Iya, rendah. Dari hipotonis ke hipertonis, dari rendah ke tinggi. Toh? Oke. Nah, apakah berarti osmosis, ya kan? Nah, tapi ini tidak sampai kempes toh, coba tidak. Kalau dia sampai kempes berarti cairan keluar semua kan? Tidak toh? Ya, berarti pembuatan acar ketimun termasuk osmosis. Termasuk osmosis. Apa yang maksud dengan osmosis? Perpindahan cairan yang rendah ke konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ya, atau dari hipotonis ke hipertonis melalui membran selektif pernabal. Oke. Hipotonis. Ya, dari hipotonis ke hipertonis. Oke. Sudah siap ini mengikuti pembelajaran? Siap. Kalau sudah siap, maka untuk langkah awal hari ini kita punya pembelajaran, kita punya modul pembelajaran itu yaitu bahasa Browning. Di sini ada dalam modul pembelajaran ini yang dinilai itu ada 3. Ada 3 kategori yang dinilai di dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu siswa mengamati, sambil mengamati berarti kalian harus membaca materi yang ada. Setelah membaca di materi itu kalian diharapkan bisa menemukan permasalahan. Otomatis dapat masalah kemudian dituliskan. Setelah dituliskan kemudian nanti dipresentasikan. Untuk pengamatan ini Ibu bagi dengan beberapa sesi. Waktu pengamatan berapa menit. Kemudian setelah pengamatan itu di situ kan ada sambil mengamati juga sambil menuliskan. Nah, setelah menuliskan kemudian mempresentasikan. Nah, otomatis kita punya waktu ini ada 2 kali 40 menit berarti 90 menit. Nah, yang sudah terlewati sudah berapa menit? Olehnya itu materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi kelanjutan dari materi perang dingin yang kemarin kita sudah mempelajarinya, apa pengertian dari perang dingin, kemudian apa penyebabnya perang dingin terjadi dan kapan terjadi. Nah, kemudian untuk materi ini kita punya materi itu adalah materi tentang peran aktif bangsa Indonesia dalam pelaksanaan gerakan non-blok di masa perang dingin dan dampaknya terhadap ekonomi global dan geopolitik. Nah, untuk itu Ibu kasih kesempatan kepada kalian sebelum kalian melakukan 3 tahapan tadi. Ibu coba mengingatkan kembali
kepada kalian, masih ingat apa itu perang dingin? Coba Sandy, apa arti perang dingin? Perang yang tidak terjadi secara langsung. Ya, perang yang tidak terjadi secara langsung. Dari laki-laki ada yang bisa? Selain dari sistem tadi, siapa yang bisa memberi jawabannya lagi? Perang yang tidak terjadi kontak fisik. Yang mengamati, jadi penilaian itu tiga. Ada tiga pengamatan itu. Tiga kamu lakukan, berarti tiga itu nilainya sangat baik. Ya, oke. Waktu yang saya tentukan sudah sampai pada waktunya. Silakan siapa yang mau presentasi dari hasil yang sudah didapatkan tadi. Sebelum saya tunjuk, ya, kalau ada yang mau, karena itu penilaiannya lebih bagus lagi. Siapa yang mau? Sebelum saya menunjuk, silakan memang. Bacakan tadi yang dari hasil yang diamati, kemudian setelah ditulis, silakan dipresentasi. Berdiri. Bacakan semua ya, apa yang didapatkan itu dari hasil pengamatan. Bacakan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh GNP. Pertama, setelah munculnya komunisme ada yang berpendapat bahwa GNP tidak lagi relevan. Yang kedua, GNP harus mengembangkan kebijakan untuk tetap berrelevan di era pasca Perang Dingin. Oke. Rizky. Dan siapa Sahril? Beberapa permasalahan yang dihadapi GNP. Pertama, GNP harus menghadapi tantangan global baru seperti terorisme, konflik intranegara, dan pengembangan senjata baru. Yang kedua, GNP harus menilai kembali identitas dan tujuannya di era pasca Perang Dingin. Oke, terima kasih. Ya, kasih aplaus.